Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 5 ekosistem dengan muatan PPKN. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah penting untuk menjaga kerukunan dan kedaulatan bangsa. Salah satu peristiwa penting yang membuat dan memperkuat kesatuan bangsa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan. Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda yang mengikuti kongres tersebut. Para pemuda berasal dari berbagai suku di Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, mari kita baca isi Sumpah Pemuda berikut ini. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dalam Kongres Pemuda II ini pun untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman ini menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Nah, dalam kongres ini pula bendera merah putih dikibarkan mengiringi lagu tersebut, sehingga biasanya kita laksanakan upacara bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera sebagai bentuk penghormatan kita kepada para pejuang. Nah, dari peristiwa Sumpah Pemuda ini mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari peristiwa tersebut, antara lain mempererat persaudaraan, mewujudkan kerukunan, menumbuhkan semangat kerja keras dan semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Nah, persatuan Indonesia. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia sudah terwujud melalui munculnya organisasi-organisasi nasional. Salah satunya adalah Indense Partij atau IP. Partai politik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro pada tanggal 25 Desember 1912. Nah, bagaimana cara mempertahankan persatuan dan kesatuannya? Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. 3. Bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Yang keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Yang keenam, menolong tetangga yang mengalami musibah. Yang ketujuh, memiliki rasa toleransi antar sesama. Jadi, cara-cara ini harus kita tanamkan dalam hati kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, berikut adalah para pendiri Indense Partij, partai pertama yang ada di Indonesia. Yang tergambar itu ada Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantoro, dan Cipto Mangunkusumo. Nah,
Bagaimana usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita sebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia sering disebut juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang merupakan satu kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan kekuasaan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, sebutan NKRI ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lebih lanjut lagi, Undang-Undang 19 Pasal 18 yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota ini mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, jadi negara kita adalah negara kepulauan yang dalam Kesatuan Republik Indonesia. Dalam setiap pulau ada atau setiap provinsi ada yang namanya kota atau kabupaten, dan tiap kota maupun kabupaten ada pemimpinnya. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempersatukan NKRI adalah berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Nah, upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan persatuan keutuhan bangsa dan agar tetap terjaga. Selanjutnya adalah jika kalian melihat gambar ini merupakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah telah dimulai sejak lama. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya tokoh perjuangan atau pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Mulanya perlawanan bangsa Indonesia mengalami banyak kegagalan. Mengapa seperti itu? Karena orang Indonesia atau negara Indonesia belum memiliki yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah, rasa nasionalisme bangsa Indonesia mulai muncul sejak berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Semangat itu semakin diperkuat dengan adanya ikrar Sumpah Pemuda tadi yang dibacakan pada Kongres Pemuda II tanggal berapa? 28 Oktober 1928. Nah, proklamasi kemerdekaan ini dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10. Naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Nah, ya, harus kalian ingat kapan kita merdeka, pada hari apa, tanggal berapa, jam berapa, dan di mana pelaksanaannya. Ini adalah teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, dan tertera tanda tangan Pak Soekarno dan Bung Hatta.
para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Nah, kemerdekaan merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia bersatu untuk meraihnya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi dalam bentuk kerjasama seluruh bangsa Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi. Di situ ada yang menjahit bendera merah putih, menyiapkan bambu sebagai tiang bendera, menjaga keamanan selama proklamasi dibacakan, hingga menyebarkan naskah proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, apabila bangsa Indonesia tidak bersatu, maka pembacaan proklamasi kemerdekaan tidak dapat terlaksana dengan lancar. Semangat persatuan dan kesatuan yang telah ditunjukkan oleh para pejuang kita hendaknya terus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu kita harus selalu menghormati para pejuang dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Nah, ini adalah, lihat gambarnya, nelayan sedang mengelola sumber daya alam berupa ikan, tangkapan ikan dari laut. Itu adalah salah satu contoh mengolah sumber daya alam. Kalian ketahui bahwa Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Nah, pulau-pulau tersebut menjadi sebuah kesatuan yang utuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita sebut dengan NKRI. Nah, setiap pulau memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda dengan pulau lainnya. Setiap wilayah pun dapat menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Misalnya, wilayah di dekat laut menghasilkan garam dan sumber daya laut. Nah, ini merupakan contoh para petani garam. Nah, dengan adanya kerjasama, sumber daya alam berupa garam dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, karena semua manusia membutuhkan garam untuk ketika kalian merasakan apa yang kalian makan agar lebih nikmat, kalian berikan tambahan garam. Dan garam ini juga mengandung zodium yang tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah dengan adanya kerja sama. Nah, sebagaimana tadi, pulau-pulau di Indonesia yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Itu ya. Jadi, kita harus selalu bekerja sama demi persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Jangan sampai kita saling bermusuhan. Jika bermusuhan, tidak akan terjadi semuanya dan akan merugikan diri kita. Baiklah, sekarang bagaimana dengan adanya kerjasama ini akan membangkitkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ini adalah salah satu contoh kerjasama. Salah satu contoh kita melakukan kegiatan gotong royong. Nah, kalian ketahui ini contoh ketika saat ini kalian di sekolah gotong royong bersama temannya. Gotong royong adalah bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Coba kalian perhatikan. Jika kita membersihkan sekolah bersama-sama, maka kita akan merasakan kenikmatannya dengan
melihat lingkungan kita yang rapi. Nah, semangat kekeluargaan dan gotong royong ini dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Jadi, gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Nah, karena dengan gotong royong kita menjadi rukun, tidak bermusuhan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Tentu kita sebagai keluarga tidak pernah bertengkar antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Oleh karena itu, dengan tetangga pun kita harus selalu menerapkan semangat kekeluargaan agar kita tetap saling menyayangi. Nah, ini juga manfaatnya semangat kekeluargaan meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan kehidupan masyarakat bangsa lain. Nah, pengaruh letak geografis Indonesia turut mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Selain mempengaruhi ekonomi, juga mempengaruhi kehidupan sosial budaya. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, latar belakang yang berbeda-beda. Nah, pengaruh letak geografis Indonesia turut mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda. Nah, meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Dari berbagai macam pulau, kita tetap satu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Apa nama kegiatan berikut? Nah, sebutkan manfaatnya. Kegiatannya adalah membersihkan rumah dengan cara bergotong royong. Manfaatnya bagaimana? Rumah menjadi bersih, rukun, terjalin kesatuan dan persatuan, saling menghargai, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bagaimana dengan persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi? Nah, ini adalah contoh persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Letak negara Indonesia yang strategis menyebabkan Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, agama, dan budaya. Dengan begitu, banyak keragaman di Indonesia. Perlu adanya persatuan dan kesatuan dalam segala bidang. Nah, salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia dengan adanya wawasan Nusantara, yaitu di mana cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Perbedaan lingkungan geografis, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, menyebabkan kegiatan ekonomi yang beragam. Keragaman kegiatan ekonomi ini bermanfaat karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pembeli. Ada yang memasok dagangannya dan ada yang menjualkan dagangan. Nah, berarti di situ ada proses yang namanya produsen, distributor, dan konsumen. Mereka semuanya saling berkaitan. Pemenuhan kebutuhan pangan memerlukan kerjasama pelaku ekonomi. Siapa tadi pelaku ekonomi? Ada produsen, distributor, dan konsumen. Nah, yang terakhir,
bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman bahasa daerah. Karena setiap daerah memiliki bahasa masing-masing, sehingga ketika daerah yang satu dengan daerah yang lain akan berkomunikasi, mereka akan kesusahan karena bahasa mereka berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan adanya atau sebuah bahasa persatuan. Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia yang sampai saat ini kita pergunakan. Sebagaimana Bu Guru juga menggunakan bahasa Indonesia untuk memperjelas pembelajaran kepada kalian. Karena budaya kita berbeda, bahasa daerah kita juga berbeda. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat berkomunikasi dengan baik. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintahan. Jadi, ketika kita di sekolah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita tetap harus belajar. Upayakan komunikasi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia. Itu ya. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Bu Suci akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.